enggak. Dengan apa? Ikut Abah Tausiah setiap hari itu banyak sekali ilmu-ilmu yang diberikan kepada santri, diberikan kepada tamu, diberikan kepada pasien. Banyak. Memang ada candanya, ada seriusnya. Ada juga penyampaian-penyampaian yang sangat luar biasa, yang dimana penjelasan Abah itu yang saya sangat saya suka itu tentang pri kemanusiaan, ya kan, tentang kesabaran, yang dimana kalau kita tidak mau sakit jangan menyubit orang seperti itu. Jadi kembali ke ilmu rasa, jadi kita mau melakukan apapun, sekecil apapun dalam berucap misalnya, kita betul-betul menjaga, insya Allah kita pun juga akan dihargai. Kalau kita ceplos ya mungkin orang menilai sebaliknya. Ya terkadang, nah disitulah aku di sini masih barulah dianggap belajar di sini. Yang namanya kesabaran itu yang sangat sulit, Bu. Karena sabar itu bukan sekedar kita dicaci, dihina, dimaki, kita cukup diam, bukan. Menurut saya Pak Solikin, sabar itu bukan hanya kita menghadapi cacian hina, bukan. Sabar itu semakin kita memang betul-betul pengen sabar, akan banyak sekali ujian-ujiannya. Iyalah, kita itu ibaratnya kita itu sekolah. Iya. Kita itu kelas 1 ujiannya seperti ini. Nanti kelas 2 pasti lebih ini, Bu, berat sini, lagi. Bu. Ini kan direkam. Ayo sini. Gitu loh. Ini direkam. Ya namanya orang belajar itu memang ya ada tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin muslimat gitu. Nah, jadi kita semua itu belajar, memang harus belajar. Yang dimana kalau Abah mengajarkan terkhusus untuk santri, Bu, ya, sebenarnya Abah itu mengajarkan kepada semua santri tentang kesadaran, bukan tentang kesaktian. Kesadaran yang dimana kalau kita itu sadar, tahu diri, bisa melupakan diri, insya Allah kita akan tahu jati diri. Jadi kesabaranmu adalah kesaktian. Memang sabar itu saya loh Pak Solikin. Memang sabar itu kata orang ada batasnya, nggak ada batasnya sabar itu, ya kan? Nggak ada batasnya. Kalau memang betul-betul sabar ya. Inna wa ma'asobirin. Tenang. Iya, kalau sabar itu pernah saya sering lah ya, saya dihajar dukun. Kemarin itu dihajar sama Mbah Kelunung, sama Ki Suroto dimasukin jin. Saya loh di sini kan belajar sabar. Mungkin kalau saya tidak di sini mungkin kepancing emosi saya, mungkin bisa marah, ya kan, bisa marah. Karena apa yang saya pikir, semua orang tuh bisa marah, tapi tidak semua orang bisa sabar. Jadi sabar itu menurut saya tidak ada batasnya. Jadi semakin kita sabar, entah itu dicaci, dihina, insya Allah kalau kata Abah itu akan banyak hikmah yang akan kita dapatkan. Wisna kata Abah itu, senyumin saja. Jadi kalau saya tenan itu. Kalau saya tuh banyak sekali dapat pelajaran yang dimana tragedi 1 tahun yang lalu lebih ya. 1 tahun yang lalu lebih. Jadi hujatan, hinaan, sampai mohon maaf, sampai apa ya, kita bukan berarti mengungkit-ungkit apa. Di situ saya petik banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, yang dimana dulunya ya seperti itu, sekarang sudah berbalik, yang dimana nyatanya buktinya kan tidak ada apa-apa. Dan saya tanya sama ibu, al-fitnatu asadul minal qatl. Ya. Sudah berapa lama ngaji pinter aku paranopa aku apa yang menjadi ketertarikan sama Abah? Saya itu udah lama sekali tuh mengikuti YouTube-nya Abah tuh, apalagi suami saya tuh. Dari tahun berapa itu, Bu? Lah pokoknya saya lupa, nggak ingat tahunnya, pokoknya itu suwi lah pokoknya. Pokoknya apalagi tuh suami aku kalau nggak kerja itu dari pagi, bangun pagi sampai malam mau tidur. Yang dilihat itu aja YouTube-nya Gus. Dan itu tiap hari itu saya juga ngikutin terus dari setiap perjalanan gitu ya. Perjalanan Abah ya. Iya. Cuman saya nggak pernah komen di situ, tapi saya insya Allah nggak pernah telat gitu untuk mengikuti. Dan jangan lupa Bu ya, mampir di channel saya Damar Wulan Vlog. Damar Wulan. Ya. Damar Wulan.
Gang Ragil official ya. Ragil Channel. Ragil Channel. Semuanya, Bu, Pak. gini Bu, mau nanya Bu ya. Kan saman biasanya kan di rumah itu kan bertetangga ya. Iya. Pernah nggak tetangga nih saman hujat abahnya Silakan itu? saja menghujat apapun itu terserah Maksudnya mereka. pernah nggak? Ya pernah. Kan Terserah biasanya mereka mau berkumpul berbuat apa. sama PKK apa gitu, pernah saman dihujat-hujat seperti itu. Ya kalau tetangga ada Heeh. sampai beliaunya itu meninggal dunia. Terserah dia mau berbuat apa ke saya, mau benci kayak mau apa kayak terserah, monggo silakan sampai semampu Anda sampai kapanpun. Yang penting saya itu nggak pernah berbuat seperti apa yang dia sangkakan. Ya Toh betul. nanti Bu. akan kembali lagi ke dia. Nah, itu yang namanya iri hati. Entah iri Sakit hati atau hati. cemburu sosial itu yang nggak tahu, karena kita Hati itu yang kan nggak bisa sakit itu menjadi seperti hati itu. manusia. Gitu. Yang penting kita tetap legowo saja. Iya. Tadi Ibu sudah mengatakan sudah lama mengikuti channelnya Mbah Din. Dan apa yang Ibu petik, yang Ibu dapatkan setelah sekian lamanya mengikuti channelnya Mbah Din? Banyak sekali manfaat yang aku dapatkan di situ, terutama ya kesabaran gitu ya. Kesabaran. Kesabaran itu akan mendapat apa, timbul ke hati kita itu ya banyak sekali hikmahnya, ya nggak terhitung lah pokoknya. Karena kesabaran itu memang susah ya, Iya. sulit Ya kalau Allah, untuk kita, kuasa mohon itu. maaf ya, apalagi untuk saya pribadi ya. Untuk sabar itu memang betul membutuhkan proses yang sangat-sangat luar biasa, yang dimana sabar itu bukan sekedar hanya ucapan. Dan sabar itu sekali lagi saya sampaikan, bukan sekedar kita menahan marah atau dicaci, dihina, bukan. Sabar itu apa ya, menurut saya Bu ya, sabar itu pun juga dalam kategori kita menyampaikan sesuatu itu harus kita jaga juga. Dengan cara yang sabar, Ah. lisan yang baik, dapat diterima di orang lain, di masyarakat yang baik. Jadi dulu Bu, kita kembali ke masalah apa dulu. Apa dulu pernah mendapatkan tragedi, misalkan fitnah besar-besaran lah bisa dikatakan. Apa yang Ibu bisa sampaikan Bu atas kejadian tersebut? Yang dapat disampaikan ya, karena kita nggak berbuat seperti yang apa disangkakan mereka, kita harus tetap jalan terus di jalan kebaikan. Tapi dan nanti kebaikan itu akan timbul dengan sendirinya ditunjukkan ke mereka. Kita nggak perlu menunjukkan, saya baik, nggak perlu, karena itu akan dengan sendirinya kebaikan itu akan diperlihatkan ke mereka. Gitu. Ibu sudah berapa kali ke sini Bu? Baru pertama kali. Nah, Ibu pertama kali ke sini, ya kan? Mungkin Ibu pernah dengar lah di tempat Bu Samsudin harus bayar, bla 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 bla. Nah di sini Ibu ke sini bayar nggak Bu? Kalau ke sini saya nggak bayar sama sekali. Nggak bayar. Ya bayar buat transfer ke sini. Mungkin ada penjelasan, Ibu bisa menjelaskan atau menyampaikan ke saudara-saudara kita dimanapun berada. Mungkin Ibu ke sini awalnya bagaimana, terus pendaftarannya bagaimana, tidak apa-apa Ibu, jelaskan saja. Saudara-saudara kita yang di luar sana biar sedikit bisa paham apa yang disampaikan oleh Ibu. Kalau saya pribadi memang bukan dibilang ngefan lagi ya, tapi saya ingin mendapatkan ingin merasakan karomahnya juga dari Gus. Berkah. Berkah gitu ya, karena saya lihat itu terlalu sabar Gusnya itu. Iya. Saya ingin juga seperti beliau yang sabarnya itu luar biasa gitu. Betul. Jadi saya datang ke sini itu memang benar-benar ingin silaturahmi, bukan untuk berobat gitu. Ingin bertemu langsung sama Gusnya gitu. Ya alhamdulillah saya walaupun tadi sebentar saya udah sempat berbicara sama beliaunya, dan saya dikasih itu untuk amalan. Latif sama itu baru saya itu diamalkan di belakang sampai 2 jam seperempat itu di tempat Apa biasa. perasaannya Bu setelah ketemu sama Abah Gus Samsudin, dari mungkin sekian lamanya bertahun-tahun hanya melihat di YouTube dan alhamdulillah sekarang bisa melihat secara langsung? Berangkat dari rumah saya itu jam 4 pagi ya. Aslinya mana Bu?
Cilacap. Oh, Nah, Cilacap. dari jam 4 pagi sampai dari Cilacap ke Jogja itu hujan deras sekali. Sampai ada petir-petir juga. Tapi halangan itu tetap kita terjang itu sampai sini. Udah sampailah ke sini tuh. Ya Allah, Gusti Allah Pangeran. Saya benar-benar takjub, benar-benar senang banget ya bisa langsung ke sini, nggak cuma lihat Ya, di itulah YouTube. namanya Bikol bin Saim ya. Ibu kesini sama siapa saja Bu? Sama suami, sama anakku yang kelas 4, Berapa orang Ibu? 3. Rencana berapa hari di pondok? Karena saya pengennya sih itu pengennya lama gitu, merasakan lebih lama gitu ya. Sekali-sekali Tapi- datang ke sini Bu ya. Tapi ya karena kendala itu saya punya tanggung jawab di rumah, anak saya sekolah. Tidak apa-apa. Besok Senin juga ada tes, jadi besok pagi saya harus undur diri, mohon pamit. Ya. Dan saya pesan pamit sama Gus. Ya alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Silaturahminya. Ibu, ingin sudah bersilaturahmi ke pondok, sudah meluangkan waktunya datang ke sini. Ya mohon maaf apabila mungkin Dari pelayanan. tutur bahasa santri kurang sopan, kurang berkenan di hati Ibu, ya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah walaupun saya tuh di sini tuh walaupun cuma 2 malam, tapi saya mendapatkan banyak sekali karomah di sini. Nah, bisa dijelaskan apa yang Ibu bisa dapat? Saya disambut baik dari semua kalangan, seperti halnya yang nggak kelihatan pun sangat menyambut baik dengan saya. Maksudnya semua- apa Bu yang nggak kelihatan itu Yang apa? kelihatan yang, nih, Mbak. Yang menjaga lingkungan sini gitu. Bu bisa merasakan itu bagaimana Bu? Saya sangat bisa merasakan. Secara energi, aura ataupun Batin. batin. Secara batin, secara energi, secara aura. Ada di semua beberapa titik itu ada yang biasa-biasa saja, ada yang lebih itu kuat negatif energinya gitu. Tapi semua mereka beliaunya menyambut sangat baik dengan saya. Jadi Sangat guys, welcome gitu. Ibu ini ya sedikit dia menyampaikan tadi di tempat ini dia merasakan sesuatu yang berbeda Bu ya, bisa dikatakan yang dimana kedatangannya Ibu bukan sekedar dari santri saja yang menyambut, Iya. tapi di tempat ini pun juga Yang melindungi tempat ini gitu. bisa menyambut Ibu ya. Kalau tempat ini memang ini tak kasih tahu Bu ya. Memang tempat ini sudah beberapa orang yang menyampaikan ke saya, dan juga pernah ada dikatakanlah guru-guru spiritual yang datang dari ke sini, dari mana? Kalau tidak salah dari Madura. Dia datang ke sini ya sama halnya yang disampaikan seperti Ibu tadi. Memang saya bilang ya karena mungkin tempat ini sering dibuat ibadah, mungkin sering dilakukan berselawat ya. Karena kata apa? Kita melakukan sesuatu hal yang baik, insya Allah akan mendatangi sesuatu hal yang baik. Jadi kita jangan takut Bu. Misalnya di dalam diri kita ini ada sesuatu hal yang tidak baik, seperti contoh orang kesurupan, orangnya sakitnya kok aneh-aneh, panasnya kok pindah-pindah. Makanya kalau Abah menyarankan, monggo perbaiki sholatnya, monggo amalkan sholawatnya. Kenapa? Dengan kita mengistiqomahkan sholat dan mengamalkan sholawat, insya Allah ya kan, insya Allah perlahan-lahan sesuatu hal yang tidak baik yang ada dalam diri kita dengan sendirinya akan hilang. Karena kenapa? Saya tidak paham ya tentang hadis tersebut. Itu ada di Al-Quran, ya kan? Sekecil apapun yang kita lakukan, namanya kebaikan, insya Allah. Pandai balas dengan kebaikan. Sekecil itu pun juga kebaikan tersebut akan kita dapatkan. Ya, seperti itulah. Jadi makanya Abah itu di sini semua santri setiap malam. Abah mungkin tidak marah ya kalau masalah ndak puasa, ndak lain lah. Pokoknya yang penting Abah tuh jangan tinggalkan sholat, ndak ikut mengaji, selawat. Nah 3 ini kalau ndak dilakukan Abahnya marah, sangat marah sekali sama santri.
Lek santri itu nakal ya kan, mungkin jarang ikut pengobatan tidak apa-apa. Yang penting dia sholatnya dijaga, sholawatnya diamalkan. Karena di sini tuh memang pondasinya Pondok Nusantara ini Fa'inal jannati. tidak, bukan itu. Yang pertama itu As-sholatu pondasi imajuddin. Pondok Nusantara ini berpegang teguh kepada tali Allah. Ya kan itu ada tulisannya. Ya kan, berpegang teguh kepada tali Allah. Dan yang kedua menjalankan sholat 5 waktu. As-sholatul Ya imajuddin. kan? Dan ketiga mengamalkan sholawat. Dan keempat berbakti kepada orang tua. Fa'inal jannati berbakti aqdamil kepada sesama. al-ummahat. Berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama. Dia lupa sedikit, aku bingung nih. Nah, kembali lagi cinta kepada sesama, juga cinta kepada negara. Betul nggak Pak Sadikin? Betul. Nah, itu pondasinya Pondok Nusantara itu harus betul-betul kita jaga. Dan alhamdulillah Ibu sudah sudi kembali lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga apa jadi hajatnya Ibu tercapai dan sukses Kopinya mana Pak Sadikin? habis. Habis kan. Amin ya Allah.